Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kita berada di masa pandemi karena banyak penyebaran virus corona, varian Omicron. Jadi kalian diharapkan untuk berada di rumah kalian masing-masing seperti itu. Nah, untuk saat ini Pak Guru akan memberikan materi karena banyak sekali anak-anak yang mungkin tidak paham mengenai apa itu perpindahan kalor secara radiasi, konveksi, kemudian konduksi. Nah, Pak Guru akan jelaskan ulang. Untuk perpindahan kalor secara konduksi itu dia mengalami perpindahan panas tapi dengan menggunakan suatu perantara. Contoh, apabila nah ini gunting ini Pak Guru dekatkan ke um, api atau bahan panas lainnya. Jadi jika Pak Guru dekatkan, jika Pak Guru sentuh ini, maka dia akan panas. Nah, jadi kalau bahan yang Pak Guru pegang ini, dia mengandung konduktor panas seperti itu ya. Nah, kenapa di sini ada sejenis plastik? Nah, ini untuk selain fungsinya untuk memegang ya. Jadi ini berfungsi sebagai isolator panas. Nah, isolator panas itu artinya dia uh, tidak dapat mengantarkan panas dengan baik seperti itu. Jika konduktor itu mengantarkan panas dengan baik. Nah, benda-benda yang kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya di dapur, kemudian di dimanapun itu, ya terutama di dapur ya. Contohnya wajan, panci, kemudian sutil itu semua benda tersebut memiliki bahan konduktor dan isolator secara bersamaan ya. Contohnya panci. Panci ya. Nanti, bisa kalian lihat di rumah. Panci itu memiliki bahan konduktor dan juga memiliki bahan isolator juga ya. Nah, yang mana bahan isolatornya, yang mana bahan konduktornya? Untuk bahan isolatornya itu berada di pemegangannya ya. Nah, kalau semuanya bahan konduktornya itu berada di panci itu sendiri. Nah, bahan konduktor yang dimiliki oleh panci itu aluminium ya, bisa baja seperti itu. Nah, kalau supaya bahan isolatornya itu biasanya mereka menggunakan bahan yang uh, seperti ini, bisa plastik atau bisa kayu gitu ya, pemegangannya itu pemegangan panci. Nah, itu juga ada pada wajan ya anak-anak, wajan, kemudian ada pada sutil yang bisa kalian temukan di dapur ya, seperti itu. Nah, uh, untuk perpindahan kalor secara konduksi tadi sudah Pak Guru jelaskan. Nah, untuk konveksinya itu perpindahan kalor atau panas dengan dibarengi dengan perpindahan zatnya. Nah, contohnya kalau kalian memasak air ya. Air yang kalian masak itu tidak selamanya air yang ada di bawah itu terus ada di bawah seperti itu. Jadi air tersebut akan uh, berpindah ke atas kemudian ke bawah lagi ya. Itu perpindahan panas secara konveksi namanya. Karena perpindahan panas yang terjadi itu diiringi atau diikuti dengan partikel-partikel atau zat yang ada di dalamnya gitu anak-anak. Nah, ini juga terjadi pada uh, angin laut dan angin darat. Nah, untuk konveksi itu sendiri, nelayan-nelayan kita memanfaatkan ya perpindahan kalor seperti itu untuk dia berangkat ke kapan waktunya berangkat ke laut, kapan tidak seperti itu ya anak-anak. Selain merebus air, kita bisa temukan perpindahan panas ketika kita membuat bubur ya anak-anak. Jadi ketika membuat bubur, contohnya bubur kacang hijau. Nah, eh, kacang hijau yang ada di bawah ya otomatis dia tidak selamanya akan ada di bawah. Dia akan berpindah ke atas kemudian ke bawah lagi ya sampai kacang hijau tersebut benar-benar masak ya. Kemudian untuk radiasi, kalau radiasi itu sendiri adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara ya. Jadi kalau supaya kalian contoh nih ada di dekat api unggun. Nah,
tentu kalian merasakan panas ya, walaupun tidak dengan menyentuh. Beda halnya dengan tadi ketika kita menyentuh itu baru terasa panas. Nah kalau yang ini tidak, kita diam aja di dekat api unggun kita sudah merasakan panas tanpa adanya zat pengantar di dalamnya begitu ya. Nah itu yang dinamakan perpindahan panas secara radiasi. Nah, selain itu juga ketika kalian berada di bawah terik sinar matahari, kalian tentu merasakan panas, ya. Jadi itu juga termasuk perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Jadi kalian diam aja di bawah terik sinar matahari sudah terasa panas, gitu ya. Itu kalian bisa cari ya contoh-contoh perpindahan panas secara radiasi, konduksi, konveksi dan lain sebagainya nanti dengan cara membaca-baca lagi buku yang sudah Pak Guru share di grup ya. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kalian pelajari adalah termos. Termos ya. Tentu di rumah semuanya pasti punya termos ya. Nah, termos ini gunanya untuk membuat air panas tetap uh, panas ya dalam jangka waktu yang lama, bisa 5 jam sampai 7 jam. Nah, Pak Guru punya wacana di sini. Pak Guru akan bacakan. Nanti kalian bisa baca di halaman 146 bagaimana sejarah termos ya. Oke, Pak Guru akan bacakan. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya, keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalori yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat, ya. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Ya, penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar ya. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas botol hampa udara ya. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalian bisa praktekkan ya di rumah untuk penggunaan termosnya. Jika merebus air, di kondisi air tersebut sudah panas, coba ditaruh di termos, pasti akan bertahan sampai mungkin sampai semalaman ya anak-anak. Nah, Pak Guru juga punya satu termos. Ntar Pak Guru akan tunjukkan. Nah, ini termos yang Pak Guru punya. Termos ini juga berfungsi untuk menjaga suhu dari air itu sendiri. Pak Guru bisa masukkan air panas di sini, kemudian bisa masukkan air dingin. Jika Pak Guru masukkan air panas di sini, maka dia akan bertahan selama 7 jam ya. Panasnya bertahan sampai 7 jam ya. Jadi bisa Pak Guru tunjukkan ke kalian. Begini contohnya. Jadi ini ada tabung seperti ini ya. Bisa ditutup. Nanti ini menahan, bisa digunakan untuk menahan panasnya itu sendiri. Nanti ditutup rapat. Nah, kalau semuanya kita masukkan air dingin ke dalam termos ini, maka air dinginnya akan tetap
bersuhu dingin ya selama 6 sampai 7 jam seperti itu. Jadi tergantung apa yang kalian masukkan ke dalam termos ini, begitu anak-anak. Nanti kalau ada pertanyaan anak-anak bisa kalian kirimkan ya, pesan ke WhatsApp grup ya. Jadi kalian bisa buka di halaman 152 ya. Ya, seperti ini. Nah, ini 152. Di sini ada bagian-bagian termos, ada apa saja? Ada tutupnya, kemudian ada dinding dalam kaca, kemudian ada ruang hampa udara, kemudian karet penahan kaca, dan dinding pelindung kaca ya. Bisa kalian buka-buka, nanti kalian bisa juga buka di Google apa saja sih struktur dari termos tersebut ya. Jangan sampai diam kalian di rumah, ya harus belajar. Nah, penggunaan benda konduktor dan isolator itu banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, selain yang Pak Guru sebutkan tadi, ada sutil, wajan, panci ya. Ternyata ada juga nih ya, selain bahan-bahan itu ada teflon ternyata ya. Nah, ada teflon. Kemudian ada apa lagi nih? Kalian bisa sebutkan satu-satu ya. Aku akan bacakan wacana di sini. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini ya. Selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian badanmu tetap terasa hangat. Terbuat dari apakah panci? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan pengantar panas yang baik. Panci akan mengantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Yaitu penggunaan benda konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jika tangan kamu merasa, wah saya nih sepertinya tidak bisa memegang pegangan panci nih. Nah, kita bisa gunakan selimut ya untuk memegang pegangan panci tersebut agar tangan kita tidak terasa panas. Nah, selimut itu merupakan bahan isolator ya anak-anak. Seperti itu ya. Nah, ada juga mungkin kertas yang digunakan untuk memegang panci yang sedang panas. Kemudian ada juga yang menggunakan daun kering atau daun yang masih basah ya. Nah, untuk bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam yang seperti Pak Guru sebutkan tadi ya. Beberapa peralatan dapur juga terbuat dari logam ya. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Ya. Kemudian bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, Pak Guru harapkan kalian sudah mengerti apa yang Pak Guru jelaskan tadi. Jika belum paham kalian bisa tanyakan atau kalian bisa langsung buka YouTube atau Google untuk penjelasan lebih lanjut lagi ya. Nanti Pak Guru akan kasih tugas, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Jangan pernah patah semangat walaupun kalian berada di masa pandemi yang seperti sekarang ini yang mengharuskan kalian berada di rumah untuk belajar sendiri secara mandiri. Tapi tetap Pak Guru akan pandu kalian setiap hari ya, agar kalian tidak merasa sendiri. Selamat belajar anak-anak, sampai jumpa.